Selamat bertemu kembali pemirsa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini pertemuan kita menyangkut tentang pertanyaan penonton atau permintaan penonton tentang masalah karangan. Jadi pertemuan kita membahas karangan. Sebelum masuk kepada karangan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu memahami apa itu karangan. Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penulis dalam satu kesatuan tema yang utuh. Atau karangan dapat pula diartikan sebagai proses berpikir yang dilakukan seseorang atau penulis secara sambung menyambung yang diikat dalam satu kesatuan tema yang utuh. Mengapa dikatakan proses berpikir yang sambung menyambung? Karena ada kalanya karangan tersebut tidak selesai sekali tulis oleh si pengarang. Nah, itu makanya dikatakan proses berpikir yang sambung menyambung, tetapi diikat dalam satu kesatuan tema yang utuh. Kemudian, karangan dapat kita tinjau jenisnya. Pertama, berdasarkan bentuk. Kedua, berdasarkan cara penyajian. Ketiga, karangan berdasarkan masalah yang disajikan. Nah, berdasarkan bentuk, karangan ini dapat kita tinjau secara 3 garis besar. Pertama, prosa. Yang kedua, puisi. Yang ketiga, drama. Prosa terdiri atas 2 jenis. Pertama, fiksi. Yang keduanya, non-fiksi. Berdasarkan cara penyajian, terdiri dari 5 jenis. Untuk mengingat jenis-jenis yang ada pada cara penyajian, kita dibantu oleh suatu kata, yaitu depan. Untuk memudahkan kita mengingat. D ini adalah jenis karangan deskripsi. Yang kedua, eksposisi. Yang ketiga, persuasi. Yang keempatnya, argumentasi. Yang kelima adalah narasi. Sedangkan bentuk karangan berdasarkan masalah yang disajikan ini juga terdiri dari 5 jenis. Pertama, karangan ilmiah. Kedua, karangan populer. Yang ketiga, ilmiah populer.
Yang keempat adalah surat. Yang kelima adalah sastra. Inilah pembagian seluruh karangan yang beredar di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan menyebutkan apa itu karangan prosa. Nah, dengarkan uraian berikut ini. Karangan prosa adalah karangan yang disusun dalam bentuk bebas dan terperinci. Sedangkan fiksi, karangan yang disusun dalam bentuk alur yang menekankan aturan sistematika penceritaan. Contohnya bisa novel, cerpen, atau legenda, hikayat, dan sebagainya. Kemudian, karangan non-fiksi adalah karangan yang menekankan aturan sistematika ilmiah dan aturan-aturan kelogisan. Contohnya, esai, laporan penelitian, dan biografi. Kedua, puisi. Puisi adalah karangan yang mengutamakan keindahan bentuk dan bunyi serta kepadatan makna. Puisi menggunakan bahasa klise. Yang ketiga, dari jenis karangan berdasarkan bentuk adalah drama. Drama adalah karangan yang berupa dialog sebagai pembentuk alur. Moulton menyatakan, drama is life presented in action.